Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama aku Arifah Evianti. Di video kali ini kita akan membahas part kedua dari summary booknya Rory Vaden yang berjudul Progression on Purpose. Buat teman-teman yang belum nonton part satunya, silahkan teman-teman tonton dulu di link di atas. Dan buat teman-teman yang udah nonton, yuk sekarang kita bahas. So let's get on, let's see. Oke teman-teman, untuk pembukaan ada quotes dari Rory Vaden, yaitu ancaman terbesar bagi kesuksesan seseorang bukanlah kurangnya bakat pendidikan, sumber daya, dan peluang, melainkan sikap tidak memikirkannya masa depan dan kurangnya visi. Udah nampal belum nih quotesnya? Baik teman-teman, di video kali ini kita akan membahas 5 izin melipat gandakan waktu, mengatur saluran fokus ala Rory Vaden, yang mana tugas dalam hidup ini kita salurkan untuk kita eliminasi apakah tugas ini penting atau tidak penting. Lalu selanjutnya kita otomatiskan apakah tugas ini bisa diotomatiskan atau tidak dilakukan secara manual. Lalu selanjutnya kita bisa memilih apakah tugas ini bisa kita delegasikan, kita bisa lakukan sendiri atau kita bisa serahkan kepada orang lain sehingga menghemat waktu kita. Lalu setelah itu keputusan ada di tangan kita semua, kita bisa memilih untuk berkonsentrasi atau menunda, yang mana ini tujuannya adalah suatu penundaan yang disengaja. Oke, untuk lebih detailnya kita akan bahas di video ini. Baik, untuk bagian pertama yaitu mengeliminasi hal yang tidak penting. Izin untuk mengabaikan. Menurut Rory, kesempurnaan bukan ketika tidak ada hal lagi yang perlu ditambahkan, tetapi tidak ada yang tersisa untuk dilenyapkan. Jadi, mulai sekarang kita bisa mengeliminasi hal yang tidak penting. Menurut Rory, contohnya seperti 1. Mengkaji ulang keputusan, rapat yang tidak perlu, perubahan yang sebentar-sebentar, mengerjakan pekerjaan orang lain, menyampaikan pendapat yang tidak diminta, dan yang terakhir, terlalu sukarela menawarkan bantuan. Nah, buat teman-teman yang masih kesulitan untuk mengeliminasi agenda yang tidak penting, maka solusinya hanyalah satu, yaitu berkata tidak. Menurut Rory sendiri, kita sering mengatakan tidak terhadap sesuatu. Saat Anda mengatakan ya terhadap sesuatu hal, maka di saat yang sama, Anda mengatakan tidak pada suatu hal lain. Nah, contohnya seperti ini. Jika ya untuk menonton TV, maka tidak untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Jika kita mengatakan ya untuk menunda skripsi, maka mengatakan tidak untuk lulus tepat waktu. Jika kita mengatakan ya untuk mager, mainan HP, mainan game, maka kita mengatakan tidak untuk meraih impian. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apa sih pekerjaan kita selama ini yang bisa kita eliminasi? Untuk selanjutnya yaitu mengotomatiskan atau izin untuk berinvestasi. Ini izin yang kedua ya teman-teman. Menurut Rory, kita harus mengubah aktivitas manual kita menjadi otomatis. Di dalamnya ada suatu sistem teman-teman. Nah, seperti contohnya saat kita membuat Frequently Asked Question atau FAQ, yang mana teman-teman bisa membuat daftar pertanyaan untuk bisnis teman-teman sehingga kita tidak usah menjawab pertanyaan yang sama. Lalu yang kedua, manajemen media sosial supaya lebih tertata rapi. Lalu yang ketiga, pembayaran tagihan online. Yang keempat adalah sinkronisasi data. Seperti biasanya kita sering menggunakan di HP nih teman-teman, jadi lebih otomatis lagi ketika kita tidak usah manual, tetapi kita sudah mengatur sistemnya mungkin sebulan sekali atau seminggu sekali, seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah, apa yang bisa kita investasikan, baik tenaga, uang, dan waktu untuk hari ini, supaya bisa menghasilkan hasil yang lebih banyak di esok hari? Nah, untuk beberapa agenda, pasti ada agenda yang bisa kita delegasikan teman-teman. Itu adalah izin tidak sempurna. Menurut Rory, ada gunanya membiarkan orang menjalani proses alami melakukan kesalahan sendiri. Tapi kita enggan untuk melakukan delegasi. Karena, 1. Kita berpikir kita pasti bisa, sehingga kita sangat perfeksionis. Lalu yang kedua, waktu tidak secepat kita. Mereka mungkin jauh lebih lama, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman semua, kita perlu mengetahui bahwa kepemimpinan yang tepat tidak berarti mengerjakan segala sesuatu dengan tepat, melainkan mengerjakan segala sesuatu melalui orang lain, yaitu menurut Andy Stanley. Nah, kita harus tahu ya teman-teman bahwasanya segala aktivitas yang kita lakukan memiliki money value of time.
Kita semua mempunyai upah per jamnya, entah digaji orang lain atau digaji diri sendiri. Maka sebenarnya kita harus mengetahui kalau misal hal apa yang bisa kita delegasikan kalau ujung-ujungnya kita juga sama-sama menggaji diri kita sendiri atau menggaji orang lain. Maka pikirkan kembali hal apa yang bisa kita delegasikan pada orang lain agar waktu kita menjadi lebih banyak dan tentunya kita menghasilkan hasil yang lebih banyak pula. Nah, untuk selanjutnya adalah izin untuk tidak tuntas, yaitu menunda. Ada beberapa aktivitas yang harus kita lakukan tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, tapi tepat. Nah, analoginya seperti ini. Ada resiko bertindak terlalu cepat, yaitu biaya perubahan tak terduga. Lalu, hal ini bisa diminimalkan dengan cara menunggu. Aliasnya, ada biaya tersembunyi dalam keadaan atau tindakan terlalu dini. Lalu sebaliknya, resiko menunggu terlalu lama, yaitu biaya setelah menit terakhir, ini pasti ada. Nah, ini diminimalkan dengan cara bertindak. Ada biaya tersembunyi dalam keadaan atau tindakan terlalu lambat, seperti pencemas dan jago tembak. Oke, singkatnya gini teman-teman, kita harus membuat rencana kita itu menjadi POP and batch, yang mana POP singkatan dari Procrastinate on Purpose, menunda dan dilakukan dalam waktu dekat, and then batch, melakukannya setelah target tertentu selesai. Seperti contohnya dari Rory Vaden sendiri adalah membeli barang dalam jumlah besar dengan menunggu waktu semalam terlebih dahulu. Kita sering membeli barang, kita nggak tahu itu sebenarnya butuh apa enggak. Alangkah baiknya kita harus nunggu teman-teman, karena kita akan memikirkan kembali apakah kita benar-benar membutuhkan tersebut. Dan selanjutnya adalah menunggu kepastian minimal 75%. Jadi ketika kita belum ada kepastian dan keyakinan minimal 75%, alangkah baiknya kita harus menunda rencana tersebut terlebih dahulu. Lalu yang ketiga adalah tindakan yang harus menunggu keputusan orang lain. Alangkah baiknya kita harus tunda supaya tidak mengulang 2 kali, teman-teman. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apa yang bisa kita tunda hari ini sehingga menciptakan banyak hal di hari esok. Untuk yang terakhir adalah izin untuk melindungi, yaitu berkonsentrasi. Setelah pilihan kita sudah dapatkan, maka kita harus berkonsentrasi, yang mana kita harus mengabaikan hal kecil sementara waktu sehingga kita dapat berkonsentrasi pada hal yang lebih besar. Seperti contohnya, Rory Vaden menyarankan kita untuk membuat jadwal tertulis dalam seminggu. Oke, sekian dulu untuk video kali ini teman-teman tentang buku Procrastinate on Purpose, yang mana dari Rory Vaden sangat mind-blowing sekali terhadap kita semua, khususnya saya, untuk mengatur prioritas melalui 5 hal yang telah saya jelaskan tadi. Buat teman-teman silahkan untuk subscribe karena akan ada video baru berikutnya. Dan buat teman-teman yang punya ide silahkan komen di bawah terkait dengan book review kita selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.